Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema berbagai ujian menuju penggenapan janji Tuhan. Bacaan firman terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Abram pun melangkah dan bertindak untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yang disertai janji Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi perhatikanlah berbagai ujian yang terjadi dan dialami kemudian oleh Abram. Antara lain, ujian pertama, terjadilah kelaparan yang menyebabkan Abram harus pergi ke Mesir. Dan Raja Firaun pun mengambil Sarai dan dibawa ke istananya. Karena Abram takut mengakui bahwa Sarai itu istrinya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan, melainkan menolongnya. Ujian kedua, terjadilah perebutan lahan untuk makanan ternak gembalaan Abram dan Lot keponakannya. Karena negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama dengan ternak masing-masing. Maka terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Kejadian tersebut menyebabkan Abram pun harus menawarkan pilihan sehingga terjadinya perpisahan antara Abram dan Lot. Lot pergi dan menetap di lembah Yordan dan Abram tetap di tanah Kanaan. Pasca perpisahan itu, Tuhan kembali menegaskan perjanjiannya atas Abram. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 17. Saat Lot ditawan pasukan musuh, Abram tidak membiarkannya, tetapi dengan hati yang sangat baik, Abram membebaskan dan menyelamatkannya. Kejadian 14 sampai 16. Dan saat inilah Melkisedek Raja Salem, seorang imam Allah yang maha tinggi, membawa roti dan anggur untuk Abram, serta memberkatinya, lalu Abram pun memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. Ujian ketiga, Abram mengalami rasa takut berkaitan dengan tidak adanya anak kandungnya, sehingga Eliezer orang Damsyik itu yang akan menjadi ahli warisnya. Dan Tuhan pun kembali menyampaikan dan menegaskan perjanjiannya atas Abram bahwa bukan siapapun tetapi anaknya sendiri. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Ujian keempat, Karena belum kunjung punya anak, Sarai pun memberikan Hagar seorang hamba dari Mesir kepada Abram menjadi gundiknya supaya melaluinya mereka akan memiliki anak. Tetapi ternyata tidak sesuai harapan karena Hagar akhirnya memandang rendah terhadap Sarai. 13 tahun setelah Hagar melahirkan Ismail, atau tepatnya umur Abram 99 tahun, Tuhan lagi-lagi menegaskan kembali perjanjiannya bahwa pada tahun depan atau saat Abram berumur 100 tahun, Tuhan akan memberikan seorang anak perjanjian kekal untuk keturunannya. Karena itu namanya bukan lagi Abram, tetapi Abraham, dan bukan lagi Sarai, tetapi Sarah. Kejadian 17 ayat 1 sampai 21. Saudaraku yang terkasih, Abram harus melewati berbagai ujian sampai akhirnya janji Tuhan menjadi nyata dalam hidupnya. Maka jalanilah dengan penuh ucapan syukur dan ketekunan setiap ujian iman yang Tuhan izinkan kita alami. Dan jadilah pemenang karena penggenapan janji Tuhan menanti kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.